gitu. Jadi mungkin bisa lebih diatur gitu ya, urgensinya, kemudian juga lebih bisa diatur waktunya gitu untuk memainkan handphone. Bukannya nggak boleh soalnya gitu ya, gitu. Boleh-boleh aja kalau misalkan memang urgent untuk apa nggak masalah. Cuman kan ini kita ngomongin jangan sampai berlebihan gitu ya memainkannya di depan anaknya. Kadang ada ya fenomena anak remaja main handphone jadi kesannya dia udah punya dunianya sendiri gitu kan ya gitu. Jadi dia lupa sekelilingnya gitu. Padahal kan ya kita perlu membina supaya jangan sampai seperti itu kan gitu. Karena ya itu tadi kan komunikasi dengan orang-orang di sekitar itu kan penting juga gitu ya untuk dijaga. Oke Bunda, kembali lagi dalam persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas, Keluarga Bahagia. Dan seperti yang aku janjikan di segmen sebelumnya, di segmen ini kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai fenomena phone snubbing. Dan pastinya lebih menarik lagi, kenapa? Karena Mbak Ima di segmen ini kita akan bahas phone snubbing dari segi orang tuanya. Berarti kan ini informasi yang sangat penting sekali ya untuk bunda-bunda di rumah. Jadi mungkin phone snubbing itu tidak selalu dirasakan atau dilakukan oleh remaja ya dan anak-anak juga ya, tapi bisa juga di orang tua mungkin ya Mbak Ima. Betul. Nah, sebenarnya dampak apa sih yang bisa dirasakan oleh anak kalau misalnya orang tua itu terlalu banyak memainkan handphone atau terlalu sibuk main gadget dibandingkan komunikasi dengan anaknya, Mbak? Oke, jadi ini kita berbicara anaknya ini mungkin memang masih usia yang kecil gitu ya anaknya ya. Oke, jadi bisa kebayang ya kalau misalkan orang tua itu sibuk gitu ya memainkan handphonenya, anak-anak usia misalkan SD gitu kan sebenarnya mereka itu masih sangat membutuhkan atensi full gitu ya dari orang tuanya gitu. Tapi kan kebayang ya ketika anak itu sebenarnya lagi butuh-butuhnya nih ya atensi dan perhatian dari orang tua, tapi orang tuanya itu malah sibuk nih sama gadget, main HP gitu kan. Jadi ada kemungkinan anak ini juga bisa merasa terabaikan gitu kan oleh orang tuanya gitu. Mungkin merasa tidak didengar gitu, merasa kebutuhannya juga terabaikan gitu. Dan ini ada cenderung bisa menimbulkan emosi negatif juga kan dalam diri anak gitu. Yang mana sedangkan anak ini kan masih dalam taraf perkembangan gitu ya. Jadi takutnya dampaknya itu nantinya akan mengganggu perkembangan emosional dan sosial bagi si anaknya ini gitu ya. Karena dia banyak merasakan emosi-emosi negatif ini juga ketika dia mendapatkan perilaku pubbing gitu ya dari orang tua seperti itu. Berarti dampaknya bisa kita garis bawahi bisa secara emosional ataupun dampak secara sosial bagi anaknya ya. Nah itu Bunda ya, jadi ternyata kita sadar nih bahwa kalau misalnya kita terlalu sibuk main HP meskipun ya itu bisa kita bilang kerjaan atau keperluan apapun, tapi kalau kita terlalu sibuk dan mengabaikan atensi kita terhadap anak itu justru bisa berdampak negatif. Cuma di sini pertanyaannya Mbak Ima, kan kita sudah tahu ya maksudnya sebegitu buruknya loh dampaknya kalau kita sebagai orang tua itu terlalu sibuk memainkan gadget. Nah pertanyaannya kenapa sih masih ada orang tua yang selalu sibuk gitu kan dengan gadget dibandingkan dengan anaknya? Biasanya tuh faktornya seperti apa gitu Mbak? Macem-macem ya. Macam-macam Mungkin ya. mirip seperti yang sebelumnya tadi juga gitu ya. Pertama mungkin juga memang karena udah kebiasaan juga gitu ya. Karena kan orang tua ini kan mungkin ya banyak kegiatan juga ya, ada kerja, ada apa macam-macam gitu ya. Yang mana semuanya ini dilakukan bisa dengan ponselnya gitu ya. Jadi mungkin ada kebiasaan juga untuk ngecekin handphone, notif, email, perlu balas cepet gitu ya. Selain masalah kebiasaan juga mungkin juga ada faktor misalkan lagi capek, lagi jenuh gitu ya, pengen cari hiburan. Karena kan handphone sekarang bisa buat apapun ya. Bisa buat kerja, bisa buat main, bisa buat cari berita, apapun gitu bisa ya. Jadi bisa juga karena kebiasaan itu juga gitu ya. Dan juga mungkin pengen update juga gitu ya, misalkan sama temen-temennya, mungkin nyambung ke yang tadi missing out itu ya, fear of missing out juga gitu ya, pengen update juga atau apa, sebenarnya banyak sih ya, jadi kebiasaan juga gitu. Mungkin juga bisa relate ke yang masalah psikologis itu tadi juga bisa gitu, mungkin emang sulit gitu ya mengendalikan ke impuls atau keinginannya gitu untuk main handphone gitu, bisa juga gitu. Jadi faktornya ya bisa macam-macam sih ya. Sebenarnya bisa, atau bisa kita bilang kadang-kadang orang tua ada yang secara sadar dan juga secara tidak sadar ya, kalau mereka tuh menunjukkan perilaku pubbing gitu kepada anak dan pada akhirnya justru malah nggak berasa karena tidak sadar sudah mulai kebiasaan, akhirnya dampak negatifnya mau nggak mau dirasakan oleh anaknya. Tapi misalnya memang mungkin bunda di rumah tiba-tiba udah sadar nih, wah kayaknya saya terlalu banyak main handphone nih gitu ya, kurang atensi terhadap anak. Itu gimana ya Mbak cara menguranginya gitu bunda-bunda di rumah nih supaya tidak terlalu bergantung kepada gadget gitu. Oke. Tapi tadi yang Mbak Putri bilang ya,
sadar gitu, itu sebenarnya langkah awalnya banget sih gitu. Karena kalau misalkan kita aja nggak mau menyadari, kita nggak sadar gitu kan semakin susah ya, apa yang mau diubah gitu kan ya gitu. Jadi memang langkah awalnya banget ya kita perlu cross check dulu gitu di diri kita gitu, seberapa sering sih kita memainkan handphone, seberapa jauh gitu ya di depan, apakah memang sering gitu ya di depan anak gitu. Jadi kita memang perlu introspeksi dulu sih, kita sadari dulu gitu kondisi kita seperti apa gitu, apakah memang sudah berlebihan gitu atau masih dalam taraf yang wajar gitu. Nah, kita bisa pilah-pilah dari situ. Kalau misalkan kita memang merasa kayaknya udah agak kelebihan deh ini gitu ya. Nah, dari situ kita bisa mulai siasati gitu kan ya. Gitu kita bisa mulai pilah-pilah gitu. Apakah memang memainkan handphone di depan anak ini untuk sesuatu hal yang urgent gitu ya, atau memang masih bisa dipilah-pilah gitu ya. Misalkan scrolling social media kan mungkin bisa ditunda dulu nih nanti pas lagi nggak ada anak misalkan gitu. Jadi mungkin bisa lebih diatur gitu ya urgensinya, kemudian juga lebih bisa diatur waktunya gitu untuk memainkan handphone. Bukannya nggak boleh soalnya gitu ya, gitu. Boleh-boleh aja kalau misalkan memang urgent untuk apa nggak masalah. Cuman kan ini kita ngomongin jangan sampai berlebihan gitu ya memainkannya di depan anaknya. Berarti lagi-lagi adalah self awareness ya, terus betul. juga kita harus pintar mengatur waktu ya, meskipun kita kerja atau ada kegiatan apapun, paling nggak kita bisa menyisihkan waktu mungkin 1-2 jam ngobrol sama anak ya kan, menanyakan kondisinya seperti apa, hari ini seperti apa gitu ya. Jadi itu Bunda ya, 2 poin. Yang pertama self awareness, Bunda juga harus sadar, dan yang kedua gimana nih time management Bunda di rumah untuk membagi waktu antara kebutuhan ya dan juga perhatian terhadap anak. Tapi kalau misalnya memang sudah terlanjur nih, kalau pengalaman aku ya Mbak Ima, aku tuh ngelihat misalnya di lingkungan aku ada beberapa kondisi di mana orang tua memang terlalu sibuk karena pekerjaannya gitu. Akhirnya dampak ke anaknya menjadi lebih tertutup terhadap orang tua, terus juga ada insecure gitu ya, rasa percaya dirinya berkurang. Pokoknya intinya komunikasinya jadi minim lah. Nah, misalnya orang tuanya telat sadar gitu, terus gimana untuk mengembalikan komunikasi dengan anaknya supaya baik lagi, itu seperti apa Mbak Ima? Oke. Pertama ya lebih baik telat daripada enggak gitu ya Iya, Mbak. betul. Jadi nggak apa-apa gitu ya kalau misalkan memang melihat ada hal yang bisa diperbaiki gitu ya, nggak masalah gitu ya. Jadi kita yang memang yang pertama tadi kita perlu sadari dulu kan ya kondisi kita seperti apa gitu, dan kita juga bisa introspeksi hal-hal apa yang mungkin masih bisa diperbaiki gitu ya. Kemudian yang kedua mungkin kita bisa pelan-pelan coba ajak bicara gitu ya kali ya ke anak kita gitu. Cuman memang ajak bicaranya ini usahakan ajak bicaranya itu secara terbuka gitu kali ya gitu. Secara terbuka, kita tanya dari sisi anaknya gimana, kita benar-benar mencoba untuk mendengarkan anak kita itu mereka pandangannya gimana sih gitu ya selama ini terhadap kalau kita itu main handphone gitu di depannya dia gitu ya. Nah, kalau misalkan kita memang merasa bersalah ya kita nggak apa-apa ngomong minta maaf juga sama anak kita. Yang penting kita ajak komunikasi secara terbuka, kita ajak dia diskusi, kemudian ya biar anak juga melihat kita ada apa ya, keinginan upaya gitu ya, ada effort gitu. Setelah itu pun bisa didiskusikan juga dengan anak, kira-kira planningnya apa nih ke depannya gitu ya. Apakah memang seperti yang tadi Mbak Putri bilang, apa kita mau ada waktu yang kita sepakati memang untuk lepas dari gadget gitu ya, misalkan kadang di keluarga pas makan malam misalkan, atau mungkin pas main bareng Sebelum tidur gitu ya. Jadi mungkin ada rules gitu yang mungkin bisa dibuat setelah itu gitu ya. Tapi mungkin memang ketika ada rules itu sebisa mungkin orang tua pun juga mengikuti gitu ya. Berarti sebenarnya kuncinya adalah untuk bunda di rumah atau orang tua dimanapun berada, itu adalah jangan canggung ya. Kadang-kadang orang tua tuh untuk berkomunikasi, untuk meminta maaf, untuk bertanya kepada anak tuh lebih kecanggung, karena kan mikirnya ini anak kecil gitu kan. Untuk bertanya apakah perasaan dia sedih, happy atau enggak, terus kapan minta waktu untuk kita segala macam. Kadang-kadang kan orang tua banyak kan mungkin canggung ya Mbak Ima ya. Tapi berarti salah satu solusinya bunda ini harus berani, harus terbuka juga dengan anak. Jadi bukan hanya anaknya terbuka dengan orang tua, tapi orang tua juga harus terbuka dengan anak. Intinya komunikasi dua arahnya harus baik gitu ya Mbak Ima ya. Nah, tapi misalnya memang ada kondisi urgent nih, kita harus bermain HP gitu ya, atau misalnya rasa inginnya tuh susah banget deh ngelepas dari gadget, tapi di satu sisi anak kita yang kecil nih, anak-anak itu minta waktu juga sama kita di waktu yang sama. Nah, Mbak Ima ada tipsnya nggak supaya dua-duanya dapat nih, dapat anak dapat, terus main handphone juga dapat gitu? Oke, yang penting kan tadi pertama kita juga lihat urgensinya itu ya gitu. Kalau misalkan memang urgent banget nggak bisa ditinggal, harus saat itu gitu ya kita melihat handphone, ya nggak apa-apa gitu kita melakukan itu gitu. Cuman mungkin kita bisa lebih strategikan ya waktunya, mungkin misalkan durasinya jangan terlalu lama
lama gitu. Atau yang kedua, kalau misalkan memang durasinya butuh lebih lama, kita bisa sampaikan gitu ke anak kita gitu. Mama mau ini ada yang perlu dicek dulu gitu di handphone. Atau mungkin kita juga bisa libatkan anak kita. Misalkan kita tuh emang lagi misalkan lagi cari resep masakan gitu kan, mau nggak mau lihat HP terus gitu ya. Kita bisa kasih tahu gitu ke anak kita gitu kayak, ini mama lagi cari resep nih, kira-kira kelihatan lebih enak yang mana ya gitu dari gambarnya misalkan. Jadi anak ini merasa ikut dilibatkan juga gitu ya di kegiatan orang tuanya ini gitu. Nah mungkin itu bisa coba diterapkan gitu ya, mungkin bisa membantu gitu. Tapi kalau misalkan nih ada parents yang merasa memang masih kesulitan banget, itu bisa juga ada opsi bisa dikonsultasikan juga dengan profesional gitu ya. Berarti kondisi itu. Cuman tetap tahap awal ya kita lagi-lagi harus dari rumah ya. Maksudnya memulai kembali hubungan yang baik, komunikasi yang baik itu dari rumah. Cuman memang kalau misalnya Bunda kesulitan atau kayaknya sudah dalam kurun waktu yang lama nggak ada perubahan nih gitu kan. Kok kayaknya saya tetap bergantung aja sama ponsel gitu ya. Nah mungkin bisa berkonsultasi dengan yang lebih profesional atau ke psikolog. Tapi kalau Mbak Ima sendiri secara pengalaman nih sudah ada menangani beberapa kasus yang relate ke Fabing ini? Belum sih yang benar-benar ya? langsung relate gitu. Cuman maksudnya kalau untuk dasar perilakunya gitu sebenarnya cukup paham gitu ya. Cuman kalau untuk benar-benar nge-treatnya belum sih. Mungkin ini ada dua kemungkinan ya, bisa jadi memang Fabing di Indonesia ini masih sedikit, atau yang kedua banyak cuma belum pada sadar. Belum. Nah itu makanya belum pada sadar dan menjadi sebuah yang dinormalize gitu ya, agar perilaku normalize. Padahal ini cukup bahaya juga ya. Betul. Tadi dampak terhadap orang tua juga ada, dampak terhadap anak secara emosional maupun secara sosial juga ada. Nah Bunda, tapi kan tadi kita udah bahas dari segi orang tua nih Mbak Ima. Kita akan balik lagi setelah yang satu ini, tapi kita akan bahas lagi lebih detail dari sisi anaknya gitu. Jadi buat Bunda ini penting, lagi-lagi penting banget ya. Jadi buat Bunda terus nontonin kita di Persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas Keluarga Bahagia. Ya Bunda, balik lagi sama aku Putri Andriana. Kita masih di Persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas Keluarga Bahagia. Dan lagi-lagi kita melanjutkan perbincangan kita mengenai fenomena phone snubbing bersama Mbak Ima di sini. Nah, Mbak Ima tadi kan di segmen sebelumnya aku udah jelasin, kita udah bahas dari segi orang tua ya. Maksudnya orang tua itu bisa aja melakukan fenomena phone snubbing. Terus juga mungkin aja ada orang tua yang tidak sadar atau secara sengaja atau tidak sengaja ternyata menunjukkan perilaku phone snubbing dan pada akhirnya berdampak pada anak. Nah, cuma pertanyaan aku di saat ini, apakah phone snubbing itu juga bisa dilakukan oleh anak? Oke. Jawabannya bisa sih bisa ya, memungkinkan gitu ya. Apalagi misalkan yang saya baca-baca gitu ya dari penelitian gitu menunjukkan bahwa sekarang itu kan banyak sekali remaja gitu ya, udah rata-rata udah pada pegang HP ya sekarang ya remaja tuh ya gitu. Dan dari penelitian itu menunjukkan kalau ya remaja ini mengatakan bahwa mereka memang ngerasa lebih banyak spend waktu mereka itu di gadget. HP gitu ya, dengan browsing atau apapun lah kegiatannya itu. Jadi kalau ditanya memungkinkan atau enggak ada di anak, memungkinkan sih ya gitu, sangat memungkinkan. Jadi tapi maksud aku gini, kalau orang tua itu kan mungkin banyak faktornya ya, kayak tadi aku kebutuhan kerja, jualan, atau ya ada sosialisasi dengan ibu RT ya kan, atau ibu-ibu PKK segala macam. Tapi kalau anak sendiri biasanya faktor apa sih yang memang pada akhirnya itu membuat mereka jadi kecanduan dengan gadget? Yang pertama kalau misalkan kayak di remaja gitu ya, SMP, sebenarnya kadang kalau kita pikir-pikir ya, remaja tuh kehidupannya juga udah cukup ini ya, pelan-pelan udah cukup kompleks juga ya gitu. Dan HP ini sebenarnya kalau digunakan dalam taraf yang wajar gitu ya, sebenarnya bisa membantu mereka juga gitu kan ya. Banyak juga kan sekarang yang belajar itu lewat YouTube gitu misalkan, atau remaja ini juga udah bisa menggunakan HP mereka itu untuk bantu atur schedule, karena mungkin ada di antara mereka schedule-nya emang padat juga walaupun ini ya sekolah gitu dan kegiatan lainnya gitu kan ya gitu. Jadi selain itu juga mungkin sosial media juga ya. Sosial media gitu, mereka kan kalau remaja nih kebutuhannya juga lebih banyak untuk bersosialisasi gitu ya. Sekarang juga dengan adanya sosial media, terus juga kalau sekarang tuh kan zamannya konten gitu ya, mereka juga jadi akan semakin meningkatkan peluang gitu ya bagi mereka untuk menghabiskan waktu dengan handphonenya gitu. Jadi bisa jadi kebiasaan juga, bisa juga sih sebenarnya. Apalagi ya kita nggak bisa pungkir ya 2 tahun belakangan ini kan apa-apa secara daring ya, secara online. Anak-anak
anak yang tadinya nggak punya handphone jadi mau nggak mau Mau punya nggak mau, handphone iya, karena betul. segala aktivitas maupun sekolah maupun yang tadi tuh aku setuju banget, apalagi banyak kita bisa mendapatkan impact positif dari sosial media ya, kayak betul. content creator dan segala macam. Jadi mau nggak mau tuh anak bergantung dengan handphonenya gitu ya. Udah jadi kebiasaan Udah ya jadi gitu. kebiasaan gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin anak-anak sekali gitu, mungkin masih sekolah di tahap awal segala macam. Kalau menurut pandangan Mbak Ima itu seharusnya orang tua boleh nggak sih memberikan handphone, atau tepatnya itu memberikan handphone di usia berapa? Oke, jadi apa namanya, kalau dari yang saya baca-baca juga gitu ya, tidak ada patokan umur yang seharusnya yang benar tuh di usia berapa gitu ya. Cuman kalau dari beberapa penelitian mungkin mereka menyatakan mungkin idealnya lebih di usia-usia SMP gitu mungkin ya. Karena dinilai SMP ini udah lebih apa ya, udah lebih dewasa gitu mungkin ya, lebih stabil mungkin lah ya. stabil, walaupun sebenarnya usia SMP ini kan sebenarnya mereka masih remaja ya. Jadi sebenarnya walaupun kita memberikan handphone kepada mereka, tetap pastinya perlu pengawasan ya dari orang tua, perlu bimbingan dari orang tua. Karena gimana pun mereka masih remaja gitu. Betul. Takutnya kan mereka belum bisa memilah-milah gitu ya. Jadi masih tugas parents juga nih untuk memberikan handphone. Kita benar-benar apa ya, ketika memberikan juga kita apa namanya, benar-benar telaah gitu ya, apakah memang mereka itu sudah butuhkan, kita pertimbangkan gitu, apakah mereka memang udah butuh gitu handphone ini. Jika memang sudah butuh ya berikan, tapi dengan bimbingan gitu agar mereka bisa belajar gitu ya, memahami batas-batasnya penggunaan handphone ini yang baik itu seperti apa gitu. Lagi-lagi kita ngasih mereka keleluasaan lah ya megang handphone, tapi kita juga harus menyeimbangkannya dengan komunikasi atau dengan arahan, atau mungkin lagi-lagi tuh komunikasi penting Bunda. Maksudnya di sini tuh harus ngasih tahu ke anak, karena siapa lagi kalau bukan orang tua ya kan yang masuk ke kuping anak gitu. Maksudnya dampak-dampak negatif internet tuh seperti apa sih? Betul. Lalu kalau kita main handphone sampai malam dampaknya seperti apa sih? Berarti kan lagi-lagi intinya adalah komunikasi gitu ya, antara orang tua dengan anak. Nah, terus kalau misalnya secara personal anak itu sendiri gitu ya, dari kecil sampai gede dia kecanduan gadget atau udah kebiasaan main handphone terus, dampak secara mentalnya apa yang bisa dirasakan, Mbak? Dampak secara mentalnya ya kalau misalkan dia terlalu banyak main gadget atau bahkan sampai dia melakukan pubbing ini juga ya ke teman-temannya gitu ya. Takutnya yang pertama dia jadi lebih, misalkan dia melakukan itu di depan family-nya gitu. Takutnya kan anak ini yang tadinya harusnya bisa menjaga hubungan gitu ya dengan keluarganya, malah jadi menjauh gitu sama keluarganya kan. Kadang ada ya fenomena anak remaja main handphone jadi kesannya dia udah punya dunianya sendiri gitu kan ya gitu. Jadi dia lupa sekelilingnya gitu. Padahal kan ya kita perlu membina supaya jangan sampai seperti itu kan gitu. Karena ya itu tadi kan komunikasi dengan orang-orang di sekitar itu kan penting juga gitu ya untuk dijaga. Jadi ya itu takutnya dia itu juga jadi lupa sekitar gitu ya. Jadi gitu. sulit bersosialisasi. Sulit bersosialisasi. Gak gampang nyambung sama orang gitu. Tapi Mbak Ima kalau yang aku lihat nih ya, maksudnya aku kayak punya adik juga, punya ponakan juga gitu, dan mereka tuh memang sulit sekali ya untuk lepas dari gadget gitu zaman sekarang. Dampak yang paling kelihatan menurut aku itu adalah emosionalnya. Mereka tuh jadi lebih emosi gitu ya. Maksudnya apa-apa dikasih tahu marah, apa-apa kesel gitu. Itu salah satu dampak dari gadget kan, atau memang karakter anak kayak gitu? Bisa juga sih dampak dari gadgetnya, karena Kenapa juga bisa ke emosional gitu ya Mbak? Maksudnya aku masih belum dapet nih gitu. tergantung juga kan apa yang dia mainkan ya gitu kan. Misalkan dia lebih banyak menghabiskan waktunya untuk memainkan sosial media gitu kan bisa banyak faktor tuh ya di sosial media gitu. Mungkin dia memang jadinya membandingkan dia dengan temennya atau apa, kan kondisi emosional mereka belum stabil kan. Seperti itu. Atau misalkan main game gitu kan juga bisa jadi mempengaruhi kondisi emosionalnya kan ya. Misalkan kalah atau misalkan apa jadi emosi dan dianya sendiri kan belum stabil gitu ya, takutnya untuk usia-usia anak atau remaja gitu kan untuk mengelola emosi itu gitu. Jadi bisa juga sih memang gitu dampaknya ke kondisi emosionalnya mereka. Kondisi emosional, karena memang aku tuh kayak pernah baca juga salah satu penelitian, itu paling kelihatan adalah ketika seseorang anak tuh emosi tuh maksudnya memarah-marah gitu ya, membara-bara. Itu berlebihan, itu adalah salah satu dampak dari gadget, dan ternyata memang bisa ya. Bisa Ya. Nah, kalau misalnya memang sudah terlanjur nih Mbak Ima, misalnya Bunda anaknya udah terlanjur ngasih handphone dari kecil ya kan. Terus udah terlanjur kecanduan, bisa nggak sih kita menguranginya atau cara mengobati kecanduannya itu seperti apa gitu? Yang pasti usaha pasti ada ya yang bisa kita lakukan gitu. Tapi yang pertama balik lagi kita juga mesti cross check ke diri kita sendiri dulu gitu. Kita lihat kira-kira dari mana sih nih anak kok bisa sampai terbentuk seperti itu gitu. Jangan-jangan
parentsnya apa ada juga melakukan itu ya gitu. Kan secara nggak langsung anak itu modeling juga kan dari orang tua gitu kan. Tapi kalaupun kita yakin gitu ya enggak kok dari kita gitu ya, mungkin kita bisa lihat juga apakah dari sekolahnya atau mungkin dari teman-temannya atau mana ya, kita cross check dulu lah gitu dari situ. Nah kedua setelah itu balik lagi tadi ya, komunikasi juga dengan anak gitu, pelan-pelan kita coba masuk ke dunia anak gitu ya. Cuman memang kuncinya salah satunya itu adalah kita coba komunikasinya terbuka sama anak. Karena kalau misalkan takutnya hanya dikasih tahu kamu nggak boleh ini nggak boleh ini, takutnya anaknya kan nggak ngerti gitu kan kenapa gitu. Makanya kita penting banget untuk komunikasi ini yang seperti apa gitu ya, yang cocok gitu kita lakukan dengan anak kita gitu. Jadi kita komunikasi secara terbuka, kita coba dengarkan anak kita gitu. Kenapa sih dia itu pahami gitu ya, kenapa sih dia itu kok ngerasa butuh banget gitu ya main handphone gitu. Setelah itu kita mulai bisa masuk pelan-pelan sambil berikan edukasi juga kan ke mereka. Kita coba diskusi sama anak kita gitu, kira-kira dampaknya apa sih kalau kamu mainnya berlebihan gitu. Setelah itu ya kita ajak diskusi dan kita coba sama anak kita buat planning juga ke depannya. Yang penting kita libatkan anak kita gitu dalam diskusi. Yang pertama kita harus tahu dulu ya faktor-faktornya apa sih yang menyebabkan mereka tuh kecanduan handphone atau jadinya fubbing gini. Terus juga harus baru tuh dari faktor-faktornya kita lihat apa aja nih solusinya gitu ya. Dan yang paling penting adalah lagi-lagi komunikasi. Jadi gitu ya Bunda, atau nih aku coba summary-in lagi. Jadi phone snubbing itu adalah sebuah fenomena atau perilaku yang menunjukkan memang seseorang anak, nggak anak aja sih, maksudnya bisa anak, orang dewasa juga, yang menunjukkan perilaku itu bergantung terhadap gadget. Dan ternyata dampaknya itu cukup besar, baik secara emosional, anak atau seseorang bisa menjadi gampang emosi, gampang marah-marah, dan juga bisa ke dampak sosialnya di mana seseorang menjadi sulit untuk bersosialisasi atau catch up gitu kepada orang lain. Padahal basic needs seorang manusia itu adalah interaksi dengan sosial. Nah tadi juga udah dijelaskan juga oleh Mbak Ima, solusinya dengan apa? Mungkin Bunda di rumah bisa dengan time management, bisa dengan komunikasi dengan anak, membagi waktu atau mengatur anak, dan juga yang pasti memahami karakteristik anak. Nah ternyata penting kan Bunda kita ngomongin soal fubbing, karena benar banget tadi yang disampaikan oleh Mbak Ima, kalau misalnya di era zaman sekarang itu mau nggak mau kita nggak bisa lepas dari gadget. Jadi mau 5-10 tahun, 50 tahun lagi kita nggak akan bisa lepas dari gadget dan kita tidak bisa menghilangkan gadget. Cuma kita bisa dengan mengatasinya, mengatasi dampak-dampak atau menghindari pengaruh negatif dari fubbing tersebut. Gitu Bunda, dan tidak berasa kita sudah di penghujung acara. Sekali lagi terima kasih Mbak Ima. Terima kasih juga. Sudah mau sharing nih, ini adalah informasi penting untuk Bunda di rumah. Jangan kapok kesini lagi ya Mbak Ima. Enggak dong. Oh, enggak dong ya. Oke, dan sekali lagi terima kasih untuk Bunda sudah menyaksikan episode Persembahan untuk Bunda kali ini. Kita ketemu lagi di Persembahan untuk Bunda lainnya hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Sampai ketemu Bunda.